Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan media pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 12 SMK bersama Ibu Putri Ayu Resti Fauzi, Guru Bahasa Indonesia, mengajar di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Nah, sebelum Ananda melihat video Ibu selanjutnya, silakan like, subscribe channel Ibu ini. Oke, Ananda semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran online-nya. Oke, Ananda semua, kita masuk ke materi kita. Nah, materi kita yang baru ini adalah teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah ini, materi Ibu ini dibantu oleh Ibu Desi Erlina Sari. Oke, teks cerita sejarah ini kita akan membahas dalam 3 kali pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama, KD 3.39 dan 4.9. Materi yang pertemuan pertama ini materi A dan materi B. Materi A-nya kita membahas seluk-beluk teks cerita sejarah. Materi B-nya kita membahas informasi penting dalam teks cerita sejarah. Kita bahas materinya satu persatu. Materi A, seluk-beluk teks cerita sejarah. Nah, kita bahas pengertiannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi tetapi pada masa lalu. Nah, sejarah didukung dengan bukti-bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi, teks sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur, seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Unsur ini adalah unsur fakta. Nah, teks cerita sejarah kadang-kadang mengandung unsur rekaan, seperti mitos asal-usul negeri dan mitos alegori atau mitos kiasan. Itulah dia pengertian dari teks cerita sejarah. Ibu harap Ananda sudah memahami. Kita lanjut ke materi yang keduanya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, ciri yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Nah, kita tampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Maksudnya di sini konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima, isinya dapat berupa fakta dan dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Maksudnya di sini isinya dapat berupa fakta. Terus ada juga isinya berupa fiksi, tetapi latar ceritanya itu berupa fakta. Itu dia 5 ciri-ciri teks sejarah. Kita maksud ke materi yang ketiganya, jenis teks cerita sejarah. Nah, jenis teks cerita sejarah ini ada 2 ya. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks cerita sejarah ini benar-benar ada. Begitu juga latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja penulisannya disertai unsur-unsur sastra, seperti dialog yang membuat cerita tersebut semakin menarik dibaca. Nah, kita lihat contoh-contoh teks cerita sejarah. Ini dia ada contoh-contohnya. Yang pertama, contoh ceritanya dari Untung Suporati, sebuah roman sejarah karya Yudi Herwibowo. Yang kedua, contoh cerita sejarahnya yang berupa fakta, Kupilih Jalan Gerilya, roman hidup Panglima Besar. Yang ketiga, Jenderal Sudirman karya Rokajat Asura dan Diponegoro,
Menggagas Ratu Adil karya Remi Silado. Nah, ini adalah contoh-contoh cerita teks sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, lanjut kita kedua, jenis yang kedua yaitu teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi ini merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta. Nah, berarti tokohnya saja yang fiktif, tapi latar dan waktunya itu tetap berupa fakta sejarahnya. Peristiwa sejarah masa lalu ini disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. Itu dia teks cerita sejarah fiksi. Ini dia contoh-contoh ceritanya. Cerita dari Lingkar Tanah Lingkar Air, karya Ahmad Tohari. Cerita yang keduanya Tiba Sebelum Berangkat, karya Faisal Odang. Dan Burung-burung Manyar, karya YB Mangunwijaya. Ini adalah contoh-contoh teks cerita sejarah fiksi. Oke, inilah dia materi kita yang A, yaitu pengertian, ciri, dan jenis teks cerita sejarah. Oke, kita lanjut materi yang B, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah mengandung informasi di dalamnya. Informasi tersebut terkandung dalam alur cerita. Informasi dalam teks sejarah berupa fakta sejarah dan rekaan pengarang untuk perkaya isi cerita. Informasi dalam cerita sejarah dapat diketahui dengan membaca cerita sejarah secara keseluruhan. Nah, teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangunnya ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur tersebut mempengaruhi isi cerita sejarah. Nah, Ananda sebelumnya pasti sudah tahu apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kita lanjut. Informasi penting dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Teks cerita sejarah berisi peristiwa sejarah yang terjadi, dikemas dalam sebuah cerita baru. Untuk menemukan informasi penting tersebut, pembaca harus membaca keseluruhan isi cerita sejarah. Adapun langkah-langkah menemukan informasi teks cerita sejarah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara seksama. Kita baca keseluruhannya. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau sejarah. Nah, jadi kita cari pokok-pokok isi tersebut. Langkah yang keduanya. Langkah yang ketiganya, setelah kita cari, kita catat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah tersebut. Itulah dia langkah-langkah mencari informasi penting dalam teks cerita sejarah. Oke, kita lanjut materi yang kedua dalam materi B, unsur pembangun teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Tadi udah Ibu jelaskan juga ya. Unsur pembangun teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun isi cerita. Sementara unsur ekstrinsik, unsur membangun cerita sejarah dari luar. Semisal keadaan masyarakat atau waktu itu dan unsur sosial waktu sejarah terjadi. Nah, jadi maksudnya unsur intrinsik ini unsur yang membangun isi cerita yang di dalamnya. Misalnya, siapa tokohnya, apa temanya, bagaimana latarnya, bagaimana suasananya, apa sudut pandangnya. Nah, kalau unsur ekstrinsik, unsur yang membangun di luar cerita. Nah, contohnya bagaimana keadaan masyarakatnya dan bagaimana sosialnya. Itu dia dua unsur yang membangun teks cerita sejarah. Nah, itulah materi kita yang B. Ibu harap Ananda sudah memahami materi A dan B mengenai teks cerita sejarah pada pertemuan pertama ini. Semoga Ananda bisa memahami
apa yang sudah Ibu jelaskan. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.